Pak Saad, kabarnya China tertarik untuk menanamkan investasinya yang cukup besar di industri sawit nasional dalam investasi teknologi ramah lingkungan, kemudian pengolahan CPO. Sebetulnya sejauh mana sih Pak rencana investasi ini? Ya, saya baru kembali dari China. Memang sudah dalam 2 tahun ini kita menjajaki kerjasama dengan China, di mana China itu memiliki minat besar untuk emisi karbon, karena penghasil emisi karbon terbesar di dunia adalah China. Dan mereka melihat itu bahwa adanya pemikiran Indonesia untuk beralih kepada teknologi yang lebih baik, makanya mereka sangat berkeinginan untuk membeli emisi karbon yang diturunkan dari industri sawit ini. Okay. Dan saya baru kembali dari China itu kira-kira seminggu yang lalu, dan kita diskusi banyak juga pada mereka. Potensi-potensi apa aja pengembangan teknologi yang bisa kita jalankan dalam hal sawit. Oke, bentuk kerjasamanya ini dalam hal apa nih Pak? Nah, bentuk kerjasama yang pertama itu adalah mereka sangat tertarik membeli emisi karbon. Nah, DMSC sudah melakukan perhitungan kalau dalam tempo 6-7 tahun mendatang sampai 2032, kita bisa akan mengembangkan menurunkan emisi karbon di sektor industri petani. Okay. Mereka sangat tertarik kepada petani. Mereka tidak begitu tertarik kepada perusahaan-perusahaan besar, karena memang critical issue kita itu adalah di perkebunan sawit petani. Nah, saya perhitungkan itu bisa bangsa sekitar 50 juta ton CO2 ekivalen per tahun kita bisa reduce kalau kita mengembangkan teknologi baru. Oke, tapi apa sebetulnya alasan China tertarik Pak untuk bekerja sama dengan Indonesia? Nah, itu juga menjadi pertanyaan bagi saya waktu itu. Mereka tertarik itu karena di Indonesia mereka lihat potensinya sangat besar. Tapi poinnya adalah sementara Amerika sudah tidak peduli dengan CO2 penurunan emisi karbon, kenapa China tertarik? Nah, itu sangat saya surprise juga waktu mereka mengatakan, lah China kan negara besar. Sama dengan Amerika kami sangat concern terhadap lingkungan. Oke, kalau begitu cocoklah kita. Maka MOU untuk itu sudah ditandatangani antara Bappenas dengan CSES dari China. Nah, tapi di satu sisi Pak, sejumlah pihak ataupun pengamat menilai bahwa China justru ingin mengamankan pasokan minyak goreng dan juga energi ramah lingkungan dari Indonesia. Bagaimana DMSI melihat ini Pak? Nah, dalam diskusi kita itu sangat disayangkan, kita sering salah persepsi bahwa sawit itu bukan hanya minyak goreng. Sawit itu adalah edible oil yang punya nilai jauh di atas, ada 13 jenis minyak lainnya nabati. Mereka sudah melihat bahwa minyak sawit ini kalau dikelola dengan baik adalah superior quality, bahkan lebih hebat daripada yang kita sebut olive oil. Nah, jadi mereka sangat tertarik untuk kepada teknologi yang baru ini yang kita akan kembangkan, untuk mereka ingin juga mendapatkan itu. Karena apa? Sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan bagi masyarakat Cina. Produk pengolahannya apa saja Pak? Kenapa nggak CPO? CPO saya kira Indonesia sudah harusnya mulai sadar bahwa penamaan CPO itu adalah a totally wrong concept. Kenapa? Mereka juga melihat CPO itu adalah ada nama crude palm oil. Yeah. Nah, di crude palm oil itu jangankan China, generasi Z yang sekarang saja sudah tidak suka mendengar nama crude. Karena mereka bilang crude itu reflecting the inferior quality. Kenapa tidak ada crude soybean, crude sunflower, crude olive oil, dan kenapa hanya CPO sebagai palm oil dikasih crude? Dan oleh karena itu, dalam teknologi yang kita kembangkan akan mendatang ini, yang sudah desain oleh Bappenas dengan China, kita bukan lagi namakan CPO. CPO udah ketinggalan zaman lah. Dan China sangat setuju itu. Jadi waktu mereka menanyakan apa nama pabrik produk sawit yang baru itu, saya bilang itu DPMO. What do you mean by DPMO?
DPMO itu adalah degam palm mesocarp oil. Jadi kita tidak menyimpang daripada konotasi selama ini kita pakai. Misalnya, kalau inti sawit itu ada kernel, kita bilang palm kernel oil. Ya. Nah, kalau dari sabutnya mesocarp, ya kita sebut palm mesocarp oil. Jadi make sense. Oke, mereka akan accept. Di mana jelas langsung mereka tahu bahwa DPMO ini akan memenuhi 3 kriteria. Pertama adalah high nutrisi, sangat tinggi nutrisinya. Kedua, karbon emisi rendah. Yang ketiga adalah bahwa dia stable terhadap oksidasi. Oke. Jadi kualitasnya sangat superior dibandingkan dengan CPU. Di PMO ini artinya kelebihannya jauh lebih banyak ya Pak? Ada Jauh added value lebih ya, Pak? banyak. Nah tapi kalau terkait dengan teknologi, tentu saja ini membutuhkan investasi. Berapa besar Pak investasi yang dibutuhkan? Nah, waktu Cina menanyakan juga berapa investasi yang diperlukan untuk mencapai 50 juta emisi karbon ton CO2. Saya bilang, kita harus bergerak di 3 bidang. Pertama adalah di dalam merehabilitasi perkebunan sawit. Perkebunan sawit itu ada 6,88 juta hektar. Menurut Apkasindo, Pak Gulat bilang sekitar 34% akan direhabilitasi. Jadi saya hitung-hitung 2,4 juta hektar harus kita perbaiki milik petani. Nah, 2,4 juta itu memerlukan dana kira-kira 171 sampai 180 triliun. 180 triliun untuk 6 tahun untuk merehabilitasi perkebunan para petani sawit kita, sehingga produktivitasnya sekarang itu cuma 9,2 ton TBS per hektar per tahun. Ini akan bisa kita meningkatkan sampai 26 ton. Oke. Nah, itu yang mereka China sangat menghargai itu. Karena apa? Sekaligus juga memberikan poverty alleviation terhadap para petani. Itu di satu pihak ya.